Bisamin at-ta'lim alladhi sayulkihi al-ustad at-tukur tafsir MAG falyatafaddal alaihi mashkuran. Adicara kaping 8 inggih punika pengaosan dening Bapak Dr. Kyai Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Dumateng Bapak Dr. Kyai Haji Tafsir MAG, sumangga kaaturaken. Tidak pakai minum. Itu panas. Dia nggak pakai tinggal. Dia kena tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saking para alim, para kiai, para ustaz, para sepuh, para senior ingkang kula hormati, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan, baik yang periode yang lalu, Dr. Andes Haji Pasrum, dan Ketua PDM yang baru, comeback, Dr. Hasan Bisri MAG, beserta seluruh jajaran. Para senior ini ada Ustadz Soleh, Dr. Ustadz Soleh yang juga memperkuat PDM, dan jajaran semuanya yang saya kira handal-handal semua ini. Kemudian pimpinan daerah Asia Kota Pekalongan beserta jajaran, baik periode yang lalu maupun sekarang, pimpinan wilayah Asia. Ini semuanya ujungnya ketemu orang YIN semua ya. Ini kumpul orang YIN, Bapak Ibu pimpinan Sabang Muhammadiyah Asia, anak ortom, pimpinan amal usaha, jamaah pengajian yang berbahagia. Saya kira ibu-ibu terutama sudah capek duduk di sini, maka mesti mintanya cepat gitu ya. Dan saya perlu nyebut khusus ini Bu Atun ini, karena senior saya. Senioritas beliau tidak sekedar dilihat dari berapa tahun beliau ngabdi Muhammad di Asia. Dari bajunya kelihatan beliau paling senior. Bajunya sudah dari hijau mulai ke putih-putihan gitu ya. Bajunya buatan ya, Katun asli dari hijau sampai putih gitu ya. Saking seniornya buatan. Beliau atasan saya, jadi saya harus takdiman wa tasrifan udah beliau itu. Atasan saya di Yayan Pekalongan. Bu Rita ini teman sejawat, sama-sama dosen di Wali Songo, jadi penyebutnya Wali Songo gitu ya. Jadi juga Pak Hasan Bisri juga sama, semuanya adalah reuni YIN Wali Songo. Dan dulu memang Kemenak YIN itu adalah tempat pengkaderan Muhammadiyah ya. Jadi Kemenak, Kementerian Agama, YIN itu adalah gudangnya kader Muhammadiyah, sehingga kaderisasi Muhammadiyah itu ada di Kemenak dan YIN itu dulu. Kalau sekarang lain ceritanya ya, walaupun tetap aja sisa-sisa itu masih ada. Kenapa seperti itu? Karena bagaimanapun Muhammadiyah adalah ormas Islam. Karena ormas Islam pasti jamaah pengennya pimpinannya adalah yang punya background ilmu keislaman yang memadai. Itu harapan yang hampir pasti ada di benak hati nurani warga Muhammadiyah. Ingin pimpinannya adalah punya wawasan keislaman yang memadai. Maka kalau ada orang YIN, orang Kemenak, orang berbackground agama kuat tapi leadershipnya bagus, hampir pasti jadi pimpinan Muhammadiyah. Ya. Jadi wawasan agamanya bagus, apalagi dari pondok, tapi punya kemampuan leader, kemampuan kepemimpinan.
itu hampir pasti akan jadi pimpinan Muhammadiyah. Karena memang tidak semua orang punya karakter menjadi leader. Ada yang menyebut tafsir pimpinan Muhammadiyah harus dari berbagai profesi, ya. Ada pengusaha, ada kesehatan, ada pendidikan gitu. Untuk pimpinan levelnya bukan di situ. Pimpinan cuma satu syaratnya, punya kemampuan leadership, itu aja. Apapun backgroundnya, kemampuan leadership, kemampuan kepemimpinan, apapun profesinya, kalau nggak punya kemampuan leadership nggak bisa jadi pimpinan. Dan pimpinan itu penting apapun posisinya. Saya kira Bapak Ibu sudah membaca kitab Al-Ahkamus Sultaniyah gitu ya. Ya, sana kan al-imamah maudu'a li khilafatin nubuwah li khirasatiddin wasiatati dunia, kan gitu ya. Apa buatan Bapak-bapak? Ini kitabnya kaum sini. Kitab wajibnya kaum Sunni di bidang politik itu ya kitab ini. Yang ditulis oleh Al-Mawardi. Jadi al-imamah maudu'a li khilafatin nubuwah li khirasatiddin wasiatati dunia, kan gitu. Imamah, kepemimpinan adalah maudu'ah li khilafatin nubuwah, bagian dari penggantian tugas kenabian. Gitu ya. Pengganti tugas kenabian. Bapak Ibu, tugas Nabi ada berapa? Tugas Nabi cuma satu, tugas wajibnya. Tablighur risalah, itu tugas wajib Nabi. Tablighur risalah, penyampaian risalah. Tapi ada tugas yang tidak disengaja. Apa itu? Tugas sebagai pemimpin negara. Tapi itu bukan tugas wajib. Tapi Nabi otomatis menjadi pemimpin negara. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Montgomery Ward, kan pisan-pisan motor bukunya orang barat lah ya. Montgomery Ward itu menulis buku Muhammad, apa itu judulnya? Muhammad Prophet and Statesman. Muhammad Rasul dan negarawan. Ya. Muhammad Rasul dan negarawan. Sehingga Nabi tidak sekedar Rasul, dan faktanya Rasul juga seorang negarawan, pemimpin negara. Itulah kenapa dalam Raja Jawa jabatannya dua, Bapak Ibu. Raja Jawa itu jabatannya dua, satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sayyiding Panotogomo. Ya. Jadi Khalifatullah Sayyiding Panotogomo. Sehingga Raja Jogja itu harus muslim, gitu ya. Raja Solo harus muslim, tidak boleh non muslim. Kenapa? Jogja Kasultanan, Solo Kasunanan. Dan dua kerajaan ini tetap bisa eksis gara-gara pindah jadi mualaf. Nah, ini pindah jadi mualaf. Kalau tidak menjadi Islam sudah hilang kerajaan ini. Ya. Jadi sirno hilang kertaning bumi. Apa buatnya? Sirno hilang kertaning bumi. Apa itu? Sirno 0, hilang 0, kereta 4, bumi 1. Nah, ini pelajaran bahasa Jawa ini. Sirno hilang kertaning bumi. Tanda berakhirnya kerajaan Hindu pindah menjadi Islam. Itu ditandai dengan gambaran dalam Jawa, sirno ilang keretaning bumi. Sirno 0, ilang 0, kereta itu kan rodanya 4 ya. Maka 4, bumi 1. 1400. Ya. Tahun 1400 adalah fase berakhirnya Hindu. Kemudian munculnya Islam. Maka kalau Bapak Ibu nonton wayang Seno Nugroho, ya, Bapak Ibu nonton wayang Seno Nugroho, pada fase ini kemudian Pandawa nanti moksa semua. Pandawa moksa semua kecuali satu. Siapa Bu yang tidak moksa di situ? Puntadewa.
Puntadewa. Ini lakon versinya Seno Nugroho tentang berakhirnya Hindu, dimulainya Islam. Hanya Puntadewa yang tidak moksa. Untuk apa? Untuk datang ke Demak ketemu para wali. Nah, itu kan. Datang ke Demak ketemu para wali, silahkan sekarang yang berkuasa adalah Islam. Sehingga mulai sirno hilang kereta dan bumi, Hindu berakhir, berubah menjadi Islam. Maka hanya yang Islamlah yang bisa bertahan. Maka Raja Jawa kalau ingin bertahan, pindahlah ke Islam. Maka jadilah kemudian Keraton Jogja dan Solo kemudian menjadi Islam. Maka berubah menjadi sultan, kan nggak mungkin Kristen sultan, nggak mungkin Jawa sultan. Kemudian Solo jadi Kasunanan. Maka tugas Raja Jawa waktu itu adalah dua, satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sayyiding Panatagomo. Mungkin dulu ngaji kitab Ahkamustonia ini ya. Malah Muhammadiyah orang tuh moco gitu ya. Padahal Raja Jawa itu menjalankan kitab ini, bahwa raja punya dua tugas, satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sayyiding Panatagomo. Sehingga sejelek apapun Keraton Solo adalah Islam, sejelek apapun Keraton Jogja adalah Islam, maka namanya sultan. Kata dalam Quran yang menjadi ayat ketika Nabi akan berangkat hijrah. Ini apa nggih? Bapak Ibu hafal enggak? Itu doa Nabi ketika mau berangkat hijrah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa alim biladunka sultanan nasira. Jadi dakwah tanpa sultan nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Dakwah butuh kekuasaan, gitu ya. Ya. Dulu ketika Menteri Agama Muhammadiyah, Kementerian Muhammadiyah, lancar lah kita itu kan. Nah, begitu politik berubah situasinya. Gak bisa diabaikan kekuasaan itu. Makanya Nabi pun butuh kekuasaan. Itulah yang dipanjatkan Nabi dalam doa ketika hendak berangkat hijrah. Wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa alim miladunka sultanan nasira. Jadi dakwah Islam butuh kekuasaan, tapi tidak asal kekuasaan yang menolong. Nah, mudah-mudahan teman-teman Muhammadiyah yang nyalek besok jadi anggota dewan. Anggota dewan yang menolong. Nah, gitu ya. Anggota dewan yang menolong. Ada yang mungkin calon wali kota, bupati dan sebagainya, kita doakan jadi bupati yang menolong, jadi wali kota yang menolong, memilih presiden yang menolong. Itulah sultanan nasira. Maka Nabi pun ketika di Mekah, umat Islam belum bisa dibangun Bapak Ibu ya. Umat Islam belum bisa dibangun di Mekah. Karena apa? Salah satunya karena tidak dapat dukungan politik dari kekuasaan Mekah. Sehingga umat Islam walaupun 13 tahun Nabi belum bisa membangun umat Islam. Itulah kemudian elit Yasrib sudah melobi Nabi. Jadi Bapak Ibu, peristiwa hijrah jangan dikira itu peristiwa yang sekonyong-konyong, bukan. Jangan dikira bahwa itu hanya peristiwa agama, bukan. Itu peristiwa politik. Nah, orang Yasrib sudah lama menginginkan supaya Nabi Muhammad pindah ke Yasrib. Yasrib sebuah kota yang sudah lebih maju dari Mekah, tapi selalu dirundung konflik. Maka elit Yasrib berpendapat bahwa yang bisa memimpin Yasrib ini hanya Al-Amin. Ya. Yang bisa memimpin Yasrib adalah Al-Amin. Maka dilobilah Nabi oleh elit Yasrib, saya pindah dari Mekah ke Yasrib. Itu kira-kira butuh waktu 2 tahun. Setelah Nabi mohon pada Allah diizinkan berdoa itu, baru Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib dengan berbagai cara. Tapi ada yang menarik, kita hijrah antara Nabi Muhammad dengan sahabat Umar. Apa bedanya Bapak Ibu?
model hijrah Nabi dengan sahabat Umar, apa bedanya? Ini dua ini punya strategi yang berbeda dalam berhijrah. Nabi Muhammad berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, ya, mengelabui, membuat rekayasa bagaimana kaum kafir Quraisy tidak melihat Nabi hijrah. Itu Nabi secara sembunyi-sembunyi. Tapi luar biasanya sahabat Umar langsung menghunus pedang, dihadapi kaum kafir, langsung ditantang. Kamu besok akan menghasilkan janda-janda. Itu sahabat Umar, ya. Kamu akan saya tebas, nanti akan banyak anak yatim dan janda-janda. Langsung dihadapi, langsung menghunus pedang. Itu sahabat Umar. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang pemberani? Nabi Muhammad atau Umar? Bapak Ibu, dari dua model hijrah ini, siapa yang menurut Bapak Ibu lebih berani? Nabi Muhammad atau sahabat Umar? Umar. Silakan baca di kitab Sirah Nabawiyah. Itu jelaskan tentang bagaimana model hijrah dua orang ini. Yang satu terang-terangan, yang satu sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi, sahabat Umar terang-terangan. Kalau begitu, mana yang disebut pemberani? Umar atau Nabi? Inilah gaya pimpinan Muhammadiyah. Pak Haidar Nasir lembut, Pak Amin Rais lugas. Nah, itulah dua orang ini jangan dikira nggak punya rujukan. Jadi Pak Haidar niru Kanjeng Nabi, Pak Amin Rais niru sahabat Umar. Ya, silakan baca di Sirah Nabawiyah. Nabi sampai mengelabui, sampai kemudian bagaimana orang yang sudah mengancam pembunuhan berkumpul di dekat rumahnya, itu sampai nggak tahu, sampai nggak bisa melihat Nabi lewat. Tapi saya baca ternyata ada caranya gitu. Nanti coba dipraktekkan ya, apakah Bapak Ibu lewat orang lain nggak tahu gitu ya. Nanti dipraktekkan coba. Apakah Bapak Ibu praktek kemudian nanti Bapak Ibu lewat orang lain nggak tahu. Apa yang dibaca Nabi Bapak Ibu? Ketika kemudian orang kafir nggak bisa melihat Nabi. Di dalam kitab ini Nabi membaca surat Yasin ayat 1-9. Nanti kita praktekkan bareng-bareng ya. Jadi Nabi membaca Yasin setelah membaca Waqur Rabbi Adkhilni, kemudian Nabi membaca surat Yasin ayat 1-9. Begitu Nabi membaca ayat 1-9, kemudian Nabi melempar pasir ke orang-orang kafir ini. Dan situlah kemudian mereka terlap, tidak bisa melihat Nabi lewat. Ya. Ini di kitab Sirah Nabawiyah. Nanti baca kitabnya Bapak Ibu. Ya, nanti dibaca kitabnya di Sirah Nabawiyah. Nah, kemudian jadi Nabi membaca surat Yasin 1-9. Kemudian Nabi ngebiuri pasir pada orang-orang kafir tadi. Begitu Nabi lewat sudah jauh, baru terbangun. Kemudian Nabi merekayasa kan, silakan Ali tidur tempat tidur saya. Penuh rekayasa Nabi itu. Ya. Sehingga Ali tidur, kemudian Nabi pergi. Sehingga sahabat para kafir Quraisy kemudian terbangun, kemudian membuka selimut, ternyata yang ada bukan Nabi tapi Ali. Penuh rekayasa kanjeng Nabi itu ya. Penuh rekayasa kanjeng Nabi. Tapi Umar enggak, langsung menghunus pedang. Saya tantang kamu, saya mau berangkat ke Madinah. Besok waktu kamu akan menghasilkan janda-janda dan anak yatim. Langsung menghunus pedang itu sahabat Umar. Inilah dua gaya yang berbeda antara Nabi dan sahabat Umar. Kemudian di kitab itu dipertanyakan siapa yang lebih berani, Nabi atau sahabat Umar. Kemudian kitab ini mengulas keduanya bukan persoalan berani dan tidak berani, tetapi bahwa strategi adalah hak manusia. Ya, strategi mengatur itu bukan syariah. Strategi mengatur adalah antum alamu bi umurid dunyakum. Syariatnya perintah hijrah. Hijrahnya syariah, tapi bagaimana strateginya itu berurusan dunia.
antum a'lamu bi umurid dunyakum. Jadi Bapak Ibu kepada yang nyalek, strateginya urusan jenengan. Ya, kepada yang nyalek, strateginya urusan jenengan. Orang no syariah strategi nyalek, ya. Bagaimana caranya tiru, bagaimana Nabi sahabat Umar membangun strategi. Apa kemudian Nabi menegur sahabat Umar? Mboten. Silahkan dengan cara masing-masing. Maka silahkan warga Muhammadiyah selama itu menyaku strategi, silahkan berkreativitas masing-masing. Orang usah nunggu Pak Tasir nelpon kemudian minta fatwa, mboten usah. Jalannya aja ya, jalannya aja. Pokoknya tidak ada kebaikan yang tidak boleh, gitu ya. Pak Tasir nggak ada kaidahnya. Kalau ada kebaikan kok terhambat oleh kaidah, kaidahnya yang diubah, gitu ya. Jangan kebaikannya yang dihentikan, ya. Jadi kalau ada kebaikan di Muhammadiyah terhambat oleh kaidah, jangan kaidahnya, jangan kebaikannya dihentikan, kaidahnya yang diubah, gitu ya. Eman-eman kebaikannya kok tidak tersalur, terhambat hanya gara-gara kaidah. Kaidahnya yang diubah. Quran selesai, sunnah selesai. Adinul islami huwa ma anjalahullah fil Quran wa ma ja'at bihi sunnatu shahihatu minal awamiri wa nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahu akhirahum. Itu definisi Islam menurut Muhammadiyah. Islam telah selesai, Quran selesai, sunnah selesai. Tidak ada update terhadap Quran dan sunnah, selesai. Syariah telah final, telah sempurna. Tidak ada syariah baru, tidak ada ayat baru, tidak ada hadis baru. Tetapi pemahamannya Bapak Ibu selalu update. Yang diupdate bukan Qurannya, yang diupdate bukan hadisnya, yang diupdate adalah pemahamannya. Maka Quran selesai, tapi tafsir Quran nggak pernah selesai Bapak Ibu. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam dalam pemahaman dan pengamalan akan berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Waktunya berubah, pemahaman bisa berubah. Kemudian tempatnya berubah, pemahaman bisa berubah. Contoh paling konkret kan Bapak Ibu, kalau zakat fitrah apa yang dikeluarkan? Beras, kan nggak ada dalil beras. Bid'ah itu ya, bid'ah. Apa dasarnya Bapak Ibu zakat beras? Ya, apa dasarnya Bapak Ibu zakat beras? Farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sya'am min tamrin sya'am min sya'irin. Farodo sampun marduake sapa Rasulullah ing zakatul fitri, zakat fitri menapa sya'am min tamrin setunggal sok kurma, sya'am min sya'irin setunggal sok gandum. Teng pundi beras? Teng pundi beras? Kon jenengan beras pinten berase? 2,5 kilo tambah ora ono. Ya, tambah ora ono. Katanya kalau Islam harus Quran hadis, kon jenengan zakat udah enggak Quran hadis. Kulo binatin dolala. Waktu dolatin benar. Kan? Kenapa Bapak Ibu dengan PD-nya beras? Pinten kilo, 2,5 kilo jar sapa jare takmir. Kan itu kan? Apa mau jare takmir. Aku mau cari takmir. Orang ada di situ beras nggak apa meneh 2,5 kilo. Jadi Bapak Ibu besok di sorga ampun cerita kan Kanjeng Nabi nggih. Nanti di sorga kemudian ketemu Nabi lesehan cerita. Nabi takon, "Loh, kamu kok bisa di sorga bareng saya?" "Ya Nabi, karena saya rajin zakat fitrah." "Ngopo zakate?" "Beras 2,5 kilo." Nabi bingung, "Opo kuwi?" "Opo kuwi? Beras ki opo, 2,5 kilo ki opo," gitu ya. Orang bakal ono itu, ya, nggak bakal ada. Tapi kenapa Bapak Ibu dengan PD-nya beras itu ya? Mesti jawab makanan pokok. Di mana ada dalil makanan pokok? Orang bakal ono dalil makanan pokok. Ya. Kalau di kitab itu 2. Kenapa kita zakat sesuai dengan situasinya?
Satu, pertimbangannya makanan pokok. Dua, yang mengenyangkan. Tapi itu kan pertimbangan, bukan dalil. Jadi makanan pokok yang mengenyangkan itu hanya pertimbangan untuk suatu negara tertentu. Itu. Maka sebagai Muhammadiyah, Islam adalah gerakan Islam. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tasdid. Yang kita tasdid itu bukan Qur'annya, yang kita tasdid bukan hadisnya, yang kita tasdid adalah pemahamannya, yang kita tasdid adalah pengamalannya, yang mungkin sudah tidak up to date lagi, gitu ya. Maka kemudian ketika kalau Bapak Ibu nekat zakat sesuai hadis, angsal mboten. Jenengan malam takbiran betok kurma, angsal mboten. Angsal mboten dengan zakat kurma teng panitia zakat. Sesuai hadis loh itu. Sesuai hadis loh. Angsal mboten. Harus berani ngomong angsal, wong jelas hadisnya. Cuman oleh panitia dikira snack. Oleh panitia dikira snack, langsung dibagi itu kan, langsung dibagi. Itulah Bapak Ibu, benar Muhammadiyah kekurangan hadis, tapi ada metodologi cara pemahamannya, tidak asal kembali, tidak asal kembali. Maka Muhammadiyah ketika kembali Quran Sunnah ada 3 metode, 3 pendekatan. 1 bayani, 2 burani, 3 irfani. Jadi tidak asal kembali Quran yang ngene iki ora iso. Harus ada metodologi bagaimana cara kembali. Mestinya Bapak Ibu kalau benar-benar kembali ke hadis hanya cara bayan, ya sudah, kita jangan beras tapi kurma. Makanya bayani saja nggak cukup. Apa itu bayani? Bayan itu penjelasan dalil, penjelasan teks. Jadi kalau teksnya ngomong kurma ya kita kurma kan gitu. Itu bayan. Maka Muhammadiyah nggak cukup memahami ayat hanya sampai pada taraf bayani. Kalau Bapak Ibu memahami Quran hadis sebatas pada teks bayani, mestinya jangan beras tetapi kurma. Nah, itu kan. Ya, mestinya kurma. Kalau tiba-tiba Pak Kiai Hasan Bisri ini tiba-tiba Pak niru Nabi apa adanya, pakai serban jubah pripun jenengan? Tiba-tiba Pak Hasan Bisri kemudian nongkrong duduk di kantor PD pakai serban jubah. Niatnya ingin niru Nabi. Tapi jamaah takon kawit kapan ya? Mau niru Nabi malah kawit kapan? Ya. Maka enggak kemudian kembali Quran hadis kemudian apa dan cara bayan. Jadi bayan hanya penjelasan dalil. Tapi itu belum cukup dalam pandangan Muhammadiyah. Masih butuh cara yang kedua, pendekatan yang kedua. Apa yang kedua? Burhani, pendekatan ilmiah, pendekatan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Bahwa yang syara' itu menutup auratnya, tapi bagaimana model menutup aurat adalah kreativitas budaya. Maka Arab menghasilkan serban jubah, Pakistan, Afghanistan menghasilkan gamis, Indonesia menghasilkan sarung. Nah, gitu kan. Mana yang syar'i di antara sarung, jubah, dan gamis? Sama-sama Islami. Karena syariatnya menutup aurat. Inilah Bapak Ibu harus paham mana bayani, mana irfani secara ilmiah dari berbagai sudut pandang. Kalau Bapak Ibu kemudian takjil Ramadan, apa yang Bapak Ibu nikmati? Kurma atau kola? Jujur. Jujur, ya, jujur. Bapak Ibu ketika takjil yang dinikmati kurma atau kola? Kenapa tidak ittiba Rasul? Ayo, kenapa tidak ittiba Rasul? Nggak mungkin lah Nabi dahar kola itu. Ngarap kurang kola ya. Akhirnya kurma. Tapi Bapak Ibu kenapa lebih menikmati kola daripada kurma?
Kalau dulu ada alasan Pak Tasir susah cari kurma itu dulu. Nah sekarang kurma pating telecet. Kenapa tidak pindah ke Paja Kola yang laris? Ya karena kita perut Pekalongan. Perut Pekalongan yang tumbuh di Pekalongan bukan kurma tapi kolang kali. Nah, itu. Maka kembali ke orang hadis bukan berarti kemudian tek apa adanya orang iso. Harus ada tafsiran lain yang kemudian Islam lebih komprehensif. Itu burhani, memahami Quran secara ilmiah, hadis secara ilmiah. Bahwa kalau hadis dia pahami apa adanya, Quran apa adanya, bisa tidak sesuai perkembangan zaman. Contohnya, Bapak Ibu mesti sering lihat tempat wudhu yang namanya kulatain, 2 kula. Tempat wudhu yang tidak mengalir, tertampung dalam bak, airnya nggak pernah mengalir. Kemudian untuk wudhu orang sak pesantren, sak kampung, bertahun-tahun nggak pernah dikuras. Bapak Ibu itu sah secara syar'i. Ya, wong hadisnya jelas. Ida kanal ma'ukulatain lam yanjas. Nalikono banyu rongkulah maka tidak ada najis. Jadi namanya bak ini sesuai dengan karpet ini untuk wudhu orang sekampung, nggak usah dikuras bertahun-tahun tetap sah. Walaupun kejatuhan bangkai gajah sekalipun. Ya, tetap suci dan mensucikan karena telah lolos dari batas nisab kenajisan. Ya, cuman resikonya gudigen kan itu. Ya, resikonya gudigen. Maka ironis, semua kitab fikih bab awal mesti toharoh, apa nggih? Semua kitab, mulai dari level yang kecil seperti Sulam Tofeh, Safinah, gitu ya. Mulai Sulam Tofeh, Safinah sampai Bidayatul Mustahir, ini kenal orang nih, gitu. Kenal orang gitu. Ya, itu semuanya bab awalnya toharoh, sesuci. Tapi ironisnya umat gudigen pertama adalah umat Islam. Sama singat bapak saya, mondok orang gudigen orang afdol. Jadi ukuran para pondok itu gudigen. Coba yang pernah mondok, coba siapa? Mesti gudigen lah gitu kan. Gudigen sampai jarinya nggak bisa neko gitu kan. Ya, gudigen. Kenapa gudigen? Pertama tempat tidur ora diurus, kemudian tempat wudhunya kulatain. Ya. Kenapa kulatain? Ya karena ngirit air kan gitu kan. Ngirit air. Sekali diisi udah untuk wudhu bertahun-tahun selesai. Cuman tidak medis, tidak higienis. Maka Muhammadiyah mentasdid pemahaman tempat wudhu dari kulatain menjadi keran. Nah, ya. Kulatain menjadi keran. Sehingga tidak ada tempat wudhu di Muhammadiyah menggunakan kulatain. Tapi di pondok-pondok masih banyak itu sama sekarang kan. Masjid-masjid kampung masih banyak dengan model kulatain. Bahkan sudah ada keran masih dipertahankan loh. Sehingga tempat wudhunya 2 model, kulatainnya ada, kerannya juga ada. Itu sekarang. Tapi nggak mau menghilangkan kulatainnya. Karena apa? Ono hadise. Nek keran malah orang ono. Ya, kerannya orang ono hadise. Tapi yang kulatain ada hadisnya. Mana yang Bapak Ibu pilih? Sesuai hadis tapi gudigen. Mana yang Bapak Ibu pilih? Sesuai hadis tapi gudigen, tidak sesuai hadis tapi sehat. Nah, inilah yang kemudian Muhammadiyah mengubah, mentasdid tempat wudhu dari kulatain menjadi keran. Cuman risikonya boros air. Orang segini wudhu semua, airnya hilang semua. Berapa air dibutuhkan? Itu baru wudhu. Kita punya mandi wajib. Istri 1 tiap hari mandi wajib. Bayangkan kalau 4. Berapa kali kira-kira mandi wajib kira-kira ya? Ini yang punya pengalaman siapa nih di antara kita? Maka umat Islam adalah umat paling banyak menggunakan air. Maka jaga kelestarian air. Tidak ada umat menggunakan air sebanyak umat Islam, Bapak Ibu. Ya,
Walaupun tadi Bapak Wal Toharo, tapi nyata masih Gudigen. Kita sedih. Begitu masuk daftar desa terbersih di dunia, gitu ya. Desa terbersih di dunia, nggak ada desa dari umat Islam, nggak ada. Malah yang menang Bali. Salah satu desa di Bali yang 100% Hindu. Itu masuk salah satu desa terbersih di dunia. Padahal nggak punya naudhatu minal iman loh mereka ada. Mereka nggak punya bab toharo, mereka nggak punya naudhatu minal iman. Tapi kok juara lomba bersih. Lah kita kabeh toharo, kabeh wudu, tapi kemproh. Nah, sampai-sampai saya disindir oleh teman-teman Kristen kalau ketemu itu. Pak Tasir, apa bedanya mencari gereja dan masjid katanya? Apa bedanya? Kalau cari gereja pakai kartu nama, kalau sekarang pakai Google Map gitu kan. Karena gereja mesti terjangkau Google Map, kartu nama kan di jalan raya. Kalau cari masjid jangan pakai kartu nama, pakai apa? Pakai hidup. Kalau di bus pesing mesti masjid katanya. Kan gak enak banget itu kan. Gak enak banget itu kan. Ya. Kepakai hidup kalau cari masjid. Kalau di bus pesingnya mesti masjid. Jangan ampun marah dulu, jangan cek masjidnya gitu. Habis ini dengan cek masjidnya pesing atau tidak. Kalau pesing, oh benar ternyata ya. Ya, kita bisa bangun masjid tapi gagal menjaga kebersihan. Sehingga orang lain yang lebih bersih daripada kita, walaupun kita punya syariah tentang toharoh, kan aneh gitu ya. Maka kita tasdid dari gula air menjadi kerang. Ini Muhammadiyah cara memahami Quran hadis. Yang kedua adalah burhani, dilihat dari berbagai sudut pandang, memahami Islam Quran hadis secara komprehensif. Itu pendekatan yang kedua adalah pendekatan irfani atau ilmiah. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan irfani. Uruf artinya adat, ma'ruf artinya bijaksana, ya, kebajikan. Maka orang yang paham ilmu namanya alim. Orang yang banyak ilmu namanya alim. Orang yang banyak paham namanya arif, gitu ya. Maka ada kearifan-kearifan yang syariah nggak ada, bahkan hukum nggak ada, harus kita hormati. Kalau Bapak Ibu, kalau Ustadz Soleh ini khotbah, pernah nggak melihat beliau khotbah tanpa kopiah atau koplo? Siapa yang Jumatan khotibnya beliau? Pernah beliau khotbah gundulan? Pertanyaannya, di mana ada dalil kopiah? Coba. Di mana ada dalil koplo? Tapi saya nggak yakin ketua PDM khotbah tanpa koplo. Nggak usah jauh-jauh. Kalau sekarang saya pengajian tanpa koplo, pripun jenengan? Ya tenanan apa ora gundulan. Orang dalil koplo Bapak Ibu. Tidak ada syariah koplo, tidak ada hukum koplo, nggak ada. Tapi kalau nggak memakai jadi rasanan orang. Ya, yang seperti ini namanya ma'ruf. Bukan melanggar syariah, bukan melanggar hukum, melanggar kemakrufan. Nah, melanggar kemakrufan. Apa ukuran kemakrufan? Ukuran kemakrufan adalah kepantasan. Buatan pantas, ya. Bukan tidak bukan dosa, tapi tidak pantas. Maka jadilah koplo sebagai kemakrufan. Jenengan buatan pantas walaupun angsal, nopo Pak poligami. Nah itu kan. Poligami angsal buatan Pak. Angsal Bu, angsal buatan Bu. Nah, purun buatan. Surga loh Bu. Angsal mantap, begitu purun buatan. Ya paling aman jawaban ibu-ibu, Pak Tari, saya memang tidak menolak poligami, yang penting suami saya tidak, kan itu paling aman. Sehingga poligami bisa jadi tidak melanggar syariah, tidak melanggar hukum, melanggar kemakrufan. Maka washiruhun nabil ma'ruf. Jadi selama menyangkut sosial, Nabi banyak menggunakan kata ma'ruf. Ukurannya apa? Ukurannya kepantasan. Tidak hanya hukum dan syariah,
tapi kepantasan. Mboten pantes teng Jawa poligami. Nah, itu kan. Kenapa mboten kulture? Kultur Jawa itu permaisuri 1, selirnya 40. Nah itu malah tambah parah ya, tambah parah. Itu kultur Jawa, permaisuri 1, selirnya 40. Itu loh buat dipahami loh Bu. Maka agama nggak bisa lancar tanpa kultur. Agama nggak bisa lancar tanpa kultur. Islam begitu mudah selesai di Jazirah Arab karena Islam didukung kultur Arab. Sehingga Nabi selesai cukup dalam 22 tahun, 2 bulan, 22 hari selesai Islamisasi. Kenapa? Karena menyatunya Islam dengan kultur Arab. Sehingga banyak kultur Arab jadi syariah. Banyak sekali. Contohnya apa? Suatu yang dalam Islam itu suatu yang sudah lancar di lisan orang Arab. Nama ayah Nabi siapa Bapak Ibu? Abdullah. Ketika ayah Nabi diberi nama Abdullah, Islam sudah turun atau belum? Kok mereka menyebut Abdullah? Ya, kok mereka menyebut Abdullah? Artinya mereka sudah sangat akrab dengan kata Allah. Ya. Coba kalau Tuhan Allah mengubah waktu itu dengan sang kapan, dengan sang Hyang Widi, bingung wong Arab. Ya, maka tetap dengan yang sudah lancar di lisan Arab. Maka Tuhan bukan yang lain, tetap sebutannya adalah Allah. Yang sudah akrab di lisan Arab, sehingga lancar. Sama poligami Bu, ayat poligami lancar turun di Arab. Kenapa? Sudah biasa orang Arab poligami. Coba kalau turun di kota Pekalongan, langsung diprotes sama Ibu Aisyah kan. Akhirnya orang sudah turun lah ayat ini kan. Tapi di Arab nggak ada masalah. Kenapa? Sudah ada prakondisi oleh kultur di Arab. Maka ayat poligami lancar. Mandi wajib. Coba dibaca mandi wajib. Sebelum Islam datang, orang Arab sudah biasa mandi wajib ketika hubungan suami istri. Mereka sudah biasa mandi setelah hubungan suami istri. Karena Arab panas, adus sak jam-jamnya orang masalah. Coba tengkali bening, pengantin anyar jam orang suruh salat isya coba. Wah, menggigil. Ya tayamum. Padahal air budak tetap tayamum. Karena Pak, saking abote. Tapi di Arab mandi wajib nggak ada masalah. Karena Pak, Arab panas. Ya, Arab panas, adus sak jam-jamnya nggak masalah. Dan itu udah menjadi kultur. Sehingga syariah mandi wajib lancar, nggak ada masalah. Tapi teng Dieng coba. Ya, coba teng Dieng, wah menggigil, karu-karuan gitu kan. Gimana? Coba diteliti orang UIN. Bagaimana perilaku pengantin anyar di daerah Dieng, Jampiro mandine gitu ya. Mungkin perlu penelitian itu ya. Ojo-ojo rada adus. Ya. Ojo-ojo rada adus. Mosok mandi wajib pakai air hangat kira-kira ya. Ya, inilah Bapak Ibu, maka kultur itulah yang kemudian dalam ayat Ali Imran 104 ada kata khair dan ada kata ma'ruf. Jadi wal takum minkum ummatu yaduna ilal khair wa yamuruna bil ma'ruf. Kalau Bapak Ibu baca terjemah, keduanya sama terjemahnya. Khair baik, ma'ruf juga baik. Makanya baca Quran jangannya terjemahnya, baca tafsirnya. Tapi Bapak Ibu terjemahnya belum rampung kok ya. Terjemahnya belum rampung. Kalau yang baca terjemah nggak ada bedanya antara khair dan ma'ruf. Tapi kalau kita baca tafsirnya ada bedanya antara khair dan ma'ruf. Apa bedanya? Kalau khair itu kebaikan menurut ukuran syariah, itu khair. Tapi kalau ma'ruf kebaikan menurut kepantasan lokal. Kalau saya tanya Bapak Ibu, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut.
Kalau saya di sini ngaji pakai anduk, boleh nggak menurut syariah? Boleh nggak? Asal betul Bu? Boleh. Wong syariahnya jelas kok bahwa aurat itu dari pusat sampai lutut. Tapi mosok andu-anduan tok, maka butuh ma'ruf. Gitu ya. Butuh ma'ruf, kepantasan. Apa pantese nganggo koplo, nganggo batik Muhammadiyah. Kan gitu. Walaupun tadi kota Pekalongan kota batik, tapi UPP nggak pakai batik tadi ya, nggak seragam batik maksud saya. Saya kemarin di Jepara juga gitu, meresmikan kantor cabang di Jepara. Katanya pusat gebyok, warga Muhammadiyah Jepara juga mayoritas produsen gebyok. Kantore pusatnya aluminium kabel. Ini di mana? Malah saya suruh beli gebyok, malah dia pakai aluminium. Gitu kan? Akhirnya kan kantor PWM pakai gebyok itu karena ngisi pengajian ditawari gebyok oleh warga Muhammadiyah Jepara. kan nggak enak, masa nggak dibeli lah gitu kan. Jadilah kantor PWM pakai gebyok itu karya warga Muhammadiyah, tapi giliran kantornya sendiri pakai aluminium. Padahal kita apresiasi pada gebyok karena itu kan karya yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, Muhammadiyah kembali ke Quran Sunnah, tapi tidak asal kembali dengan semangat kemajuan, gitu ya. Kembali dengan semangat kemajuan, kembali dengan semangat tajdid, dengan 3 pendekatan tadi, bayani, burani, dan irfan. Itulah Muhammadiyah. Sekalipun sama-sama Quran hadis, pasti Muhammadiyah akan beda dengan LDII, Muhammadiyah beda dengan MTA, Muhammadiyah beda dengan Salafi dalam bahasa tertentu. Kenapa? Cara pemahamannya berbeda. Mana yang paling sunnah? Muhammadiyah, Salafi, LDI atau MTA? Jawabannya wallahu alam bishawab. Jawabannya sama-sama Allah yang mengertosi. Tapi itulah pemahaman Muhammadiyah yang kita bangun, bagaimana kembali Quran Sunnah dengan semangat kemajuan, semangat tajdid dengan pendekatan bayani, burani, dan irfani. Selamat pada PT baru, Aisyah baru, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kangge mauidho hasanah kalian piweling ingkang sampun dipunaturaken. And the next agenda is pray and closing by leader of Tarji and Tajid Second Pekalongan, Ustadz Muhammad Isa Ansori MAG. Time is yours. Adicara kaping 9 inggih punika doa panutup dening Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Pekalongan, Ustadz Muhammad Isa Ansori MAG. Dumateng Ustadz Muhammad Isa Ansori MAG sumangga kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan berdoa agar Allah memberkahi dan merahmati kita semuanya. Biwasilatil Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa atimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabar rizq, wa abwabar rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syrahlah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa afkarina
Allahumma inna na'udzubika minal wahmi wal khusni wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa antal musta'an wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna ala a'malina fa anta maula wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya alima fis sudur akhrijna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tullabana wa talibatina wa man khadra fi hadal makan minad dhulumati ila nur wa minad dhalali wal huda minal jahiliyati ila islamiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa tullabana wa talibatina wa ahla jam'iyati Muhammadiyah wa ahla biladina Indonesia minasyarri wal baghi wal fasad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aslih baina qulubil mu'minin wa aslih dzata bainihim. Allahumma aslih baina qulubil mutabbirina fi jam'iyati Muhammadiyah Pekalongan wa alif dzata bainihim. Allahumma aslih baina qulubi ahli Indonesia wa aslih dzata bainihim wahdina wa iyyahum subulas salam wa najjina wa iyyahum minadh dhulumati ilan nur wa jannibna minal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta muyassir wa anta musahhil wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Rubbama qad iktafaina barnamij al-itsbat min ar-ri'asatil jam'iyyatil muhammadiyah wa aisiyah. Natlubul afwa minkum alla kulli khati'at illa liqa fi waqtin akhar. Alhamdulillah, rerencening adicara sampun kalampahan sak menika wektalipun adicara ingkang pungkasan inggih punika panutup. Sumangga kita pungkasi adicara sak menika kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Cekap semanten kita minangka pranata adicara menawi wonten kalepatan kalian tutur ingkang kirang trep sila dumateng manahipun panjenengan sedaya nyuwun agenging pangaksami. Matur suwun. Akhirul kalam. Thank you for your attention. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.